Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya dengan channelnya Mas Ragil. Oke, channel yang membahas tentang bagaimana kita berusaha di desa. Oke, pada video kali ini seperti biasa saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah berkomentar di channel YouTube saya. Oke, jadi jangan kemana-mana, terus simak videonya Mas Ragil sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha. Nah, teman-teman semua ya, pada video kali ini seperti biasa ini masih banyak pertanyaan dari seputar agen mandiri ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang bertanya mengenai masalah agen mandiri. Oke, ini ada pertanyaan dari Cabe Channel ya. Dari Cabe Channel ini menanyakan, Om, saya transfer dari Mandiri ke BRI berhasil tapi saldo tidak sampai dan dicek mutasi juga belum ada. Itu kenapa ya? Nah, jadi ini kasusnya ya sama seperti yang sudah saya pernah bahas sebelumnya ya, di video-video sebelumnya, bahwasanya memang pernah terjadi beberapa kasus yang mana kita transfer, saldo kita terpotong tetapi uangnya belum masuk ataupun belum ada tanda-tanda masuk di rekening tujuan ya teman-teman ya. Oke, dan ini memang membuat kita sebagai agen mandiri merasa resah, merasa was-was ya, takut karena ini menyangkut masalah uang. Oke, kalau konsumennya itu dekat dengan kita ataupun rumah kita ataupun di daerah kita, sekitar kita, mungkin ya masih ada rasa tenangnya ya, karena kita masih bisa mungkin bertemu ataupun masih bisa teleponan ataupun ya paling nggak paham lah dengan toko kita ataupun dengan yang transfer tadi tentunya. Tapi kalau yang transfer itu orangnya bukan orang daerah sini, misalnya dalam perjalanan jauh kemudian mampir ke toko kita untuk melakukan transfer dan terjadi masalah seperti ini, nah ini yang kadang membuat kita ya menjadi resah dan was-was tentunya. Oke, jadi Cabe Channel ini menanyakan kenapa ya sudah dicek dimutasi rekening tapi tidak tidak sampai ya, dan dicek mutasi juga belum ada. Nah, jadi ini seperti yang terjadi pada kasus saya kemarin teman-teman ya. Jadi saya transfer ke BRI tetapi tidak sampai-sampai ya, jadi butuh waktu sampai sehari 2 hari baru nyampe di nomor tujuan. Ada juga yang gagal ya, jadi itu sebenarnya terjadi trouble atau masalah jaringan dari bank tujuan. Kalau dalam hal ini karena ke BRI maka terjadi trouble ataupun masalah jaringan di bank BRI-nya. Jadi bukan di bank mandirinya tapi di bank BRI-nya. Oke, jadi kalau pada saat terjadi trouble seperti itu, baik transaksi transfer ataupun tarik tunai, terkadang itu mengalami masalah seperti yang tadi ya, atau uang tidak keluar, struknya tidak keluar, kemudian transfernya juga tidak sampai-sampai. Oke, nah jadi untuk memecahkan masalah seperti ini kita tidak cukup dengan menggunakan mutasi rekening untuk pengecekannya ya teman-teman ya, karena mutasi rekening itu tidak sedetail
jika mengeceknya dengan menggunakan rekening koran. Jadi kalau ada kasus seperti ini, teman-teman minta bukti rekening koran dari kedua belah pihak bank ya. Jadi baik bank kita sebagai yang punya agen mandiri, kemudian juga dari pihak bank tujuan, dalam hal ini adalah Bank BRI. Jadi nanti kalau kita sudah sama-sama minta bukti transaksi rekening korannya, di situ nanti akan muncul semua transaksi-transaksi baik dari bank tujuannya maupun dari bank kita sendiri sebagai agen mandiri. Nah, seandainya dalam hal ini adalah transfernya itu kan, kalau istilahnya seperti ini itu adalah nyangkut, teman-teman ya. Istilah bahasanya orang awam itu transfernya nyangkut ya, ataupun gangguan. Jadi transfernya itu kadang delay itu bisa dibilang lambat datangnya. Ada juga pesawat lagi delay gitu ya teman-teman. Jadi lambat datangnya karena ada dua kemungkinan, bisa jadi transfernya tadi masuknya lambat, bisa jadi juga transfernya gagal. Jadi itu butuh proses, butuh waktu beberapa hari ya, antara 1 hari atau 2 hari, nanti akan terlihat di situ hasilnya ataupun berhasil enggaknya transaksi tersebut. Itu bisa dilihat antara 1 sampai 2 hari ataupun 3 hari. Kalau saya kemarin sekitar 2 hari ya baru kelihatan hasilnya. Di situ kalau saya kemarin berhasil semua transaksinya, walaupun sampai 2 hari delaynya, tapi transaksinya berhasil semua. Oke. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman ataupun keraguan-raguan, teman-teman harus minta bukti transaksi rekening koran dari kedua belah pihak, baik kita sendiri maupun pihak rekening tujuan ya. Jadi biar sama-sama jujur. Oke. Kalau nomor rekening kalau transfer tujuan tidak mau memberikan transaksi rekening koran, yaitu susah teman-teman untuk penyelesaiannya, karena memang bukti semua itu ada di transaksi rekening koran tersebut teman-teman ya. Jadi kalau ada masalah-masalah seperti ini, kita nggak bisa langsung mengeceknya di mutasi rekening ya. Paling nggak kita yang kita bisa lakukan paling di mandiri online kita, pasti situ ada transaksi buktinya ya teman-teman ya. Tetapi itu tidak cukup, karena kita harus melihatnya juga di transaksi rekening koran dari pihak bank kita maupun pihak rekening tujuan. Oke. Kuncinya adalah bila terjadi hal seperti ini, teman-teman nggak usah terlalu terlalu buru-buru atau terlalu was-was ataupun istilahnya tuh cemas sekali ya, karena ini memang bukan kesalahan kita, tapi karena kesalahan daripada pihak bank tujuan ya. Dalam hal ini adalah BRI, ada trouble ataupun masalah jaringan ya. Jadi bukan kesalahan kita. Jadi sebisa mungkin kita bisa menjelaskan kepada konsumen, baik yang transfer maupun pihak bank tujuan, bahwasanya memang ada trouble di jaringan bank tujuan, sehingga menyebabkan keterlambatan atau delay ataupun permasalahan dalam hal transfer tersebut. Jadi mohon untuk dimaklumi dan kerjasamanya itu teman-teman ya. Jadi seperti itu caranya untuk memberikan pengarahan kepada konsumen agar tidak terjadi keributan ataupun kekecewaan. Oke. Jadi mungkin seperti itu teman-teman ya, dari pertanyaan channel cabai channel tadi, bahwasanya kita dalam hal pengecekan itu tidak cukup dengan mutasi rekening, tetapi dengan minta bukti transaksi rekening korannya untuk kejujuran daripada kedua belah pihak, antara kita dan juga pihak bank tujuan. Semoga bisa sama-sama dimengerti. Oke. Jadi mungkin seperti itu aja untuk jawaban pada video kali ini tentang pertanyaan dari Cabai Channel ya.
Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus simak video-video terbaru dari Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.